Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Arianti dengan NIM 43. Saya dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam. Oke, pertama, pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang dan sangat agung. Sejak awalnya turun wahyu pertama Iqra kepada Nabi Muhammad SAW, Islam telah menegaskan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu. Sejarah pendidikan Islam tidak hanya membicarakan lembaga formal seperti madrasah, tetapi juga mencakup proses penanaman nilai, pembinaan akhlak, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan Islam sejak dahulu adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, atau juga bisa disebut dengan istilah insan kamil. Periode awal pendidikan Islam Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan berlangsung secara sederhana namun sangat efektif. Pusat pendidikan pertama adalah Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Mekah, yang menjadi tempat belajar para sahabat-sahabat Nabi. Materi yang diajarkan adalah Al-Quran, Tauhid, akhlak, serta nilai-nilai kemanusiaan. Metode pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, keteladanan, yaitu uswah atau hasanah. Yang kedua, dialog dan tanya jawab. Yang ketiga, cerita dan perumpamaan. Dan yang terakhir ada latihan dan pembiasaan. Setelah hijrah ke Madinah, fungsi Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan Islam. Masjid tidak hanya untuk beribadah, masjid juga bisa membuat atau membantu para manusia atau para ulama-ulama belajar, mengaji, berdiskusi, dan lain sebagainya. Perkembangan pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin itu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kegiatan pendidikan semakin meluas. Umat Islam mulai menulis dan menyebarkan Al-Quran ke berbagai wilayah. Banyak sahabat menjadi seorang guru dan pengajar di daerah-daerah baru seperti Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pada masa ini juga muncul kutab, yaitu tempat belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Kutab menjadi cikal bakal sekolah dasar dalam tradisi Islam. Masa keemasan pendidikan Islam, yaitu zaman keemasan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Yang pertama ada masa Bani Umayyah yang berdiri pada 661 sampai 750 Masehi. Pendidikan Islam mulai terorganisir. Berdirinya lembaga pendidikan di masjid dan di istana. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi dan bahasa ilmu. Muncul ulama besar seperti Hasan al-Basri, Imam Maliki dan lain sebagainya. Yang kedua ada masa Bani Abbasiyah yang berdiri pada 750 sampai 1258 Masehi. Masa ini disebut The Golden Age of Islam. Berdiri lembaga pendidikan terkenal seperti Bayi Al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, dan Al-Baghdadi. Terjemahkannya ada karya-karya ilmuwan Yunani ke bahasa Arab. Lahir ilmuwan besar yaitu ada Al-Kindi yaitu filsafat, Al-Farabi politik dan etika, Ibnu Sina kedokteran, Al-Khawarizmi matematika, yang terakhir ada Ibnu Khaldun yaitu sosiologi dan sejarah pendidikan. Pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya berorientasi agama tetapi juga mengembangkan filsafat dan teknologi. Selanjutnya ada pendidikan Islam di dunia Islam dan Nusantara. Pendidikan Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah Afrika, Asia, dan Eropa. Di Andalusia, Spanyol, berdiri universitas Islam seperti Universitas Cordoba yang menjadi inspirasi bagi pendidikan barat. Sementara di Indonesia memiliki pendidikan Islam masuk melalui para ulama dan pedagang Arab serta wali songo. Lembaga pendidikan Islam pertama di Nusantara berbentuk pesantren yang berfungsi sebagai tempat belajar Al-Quran, fikih, bahasa Arab, dan tasawuf. Pesantren inilah yang menjadi ciri khas pendidikan Islam Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya ada pendidikan Islam modern dan kontemporer. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, dunia Islam menghadapi tantangan modernisasi. Muncul perbaruan pendidikan oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Farabi, Muhammad Abduh Rashid Ridho. Di Indonesia, tokoh pembaruan pendidikan Islam antara lain yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada Haji Agus Salim dan Bayu Hamka. Mereka berusaha mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum agar pendidikan Islam tidak tertinggal. Kesimpulannya yaitu dari perjalanan panjang sejarah pendidikan Islam dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam berbakar pada wahyu pertama, Iqra, yang menekankan pentingnya ilmu. Yang kedua, ada lembaga pendidikan Islam, perkembangan dari rumah dan masjid hingga menjadi madrasah atau universitas. Yang ketiga, Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dunia. Dan yang keempat, tantangan modern menuntut pendidikan Islam untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnahnya. Kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita harus meneruskan semangat para ulama yang dahulu, belajar dengan niat, ibadah, dan mengajarkan ilmu dengan keikhlasan. Demikian yang saya ucapkan tadi mengenai sejarah pendidikan Islam. Semoga ini dapat menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap warisan pendidikan Islam yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.